Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kejadian yang tak bisa dijelaskan. Dan rahasia yang terkubur dalam waktu. Selamat datang di Cafe Misteri. Tempat di mana misteri terungkap dan rahasia terdalam terbongkar. Apakah kalian siap untuk menyelami kisah-kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia? Mari kita mulai. Kali ini Cafe Misteri akan menceritakan cerita horor dengan judul Pendakian Terakhir di Gunung Semeru. Selamat menikmati. Pendakian terakhir di Gunung Semeru. Rahman adalah seorang pendaki berpengalaman yang telah menaklukkan banyak gunung di Indonesia. Namun, ada satu gunung yang selalu memanggilnya kembali Gunung Semeru, meski sudah beberapa kali mendakinya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa belum selesai dengan gunung itu. Suatu malam, Rahman bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi Ranu Kumbolo, melihat kabut tebal turun dari bukit Oro-Oro Ombo. Dari dalam kabut terdengar bisikan lirih yang mengucapkan namanya. Ketika ia mencoba mencari sumber suara, sosok bayangan hitam muncul dan mendekatinya dengan cepat. Tepat sebelum sosok itu menyentuhnya, Rahman terbangun dengan napas tersengal. Mimpi itu terus menghantui pikirannya. Meski ada rasa takut, ia merasa harus kembali ke Semeru bersama dua rekannya, Andi dan Joko. Ia memutuskan untuk melakukan pendakian terakhir sebelum meninggalkan dunia petualangan. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga tiba di Ranu Kumbolo. Di sana, Rahman kembali merasakan keanehan. Ia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di tepi danau, menatap ke arahnya. Ketika ia berkedip, wanita itu menghilang. Andi dan Joko tidak melihat apapun, tapi mereka merasakan udara yang tiba-tiba menjadi lebih dingin dari biasanya. Rahman tidak menceritakan mimpinya kepada mereka, takut dianggap paranoid. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke Kalimati. Saat malam tiba, mereka berkemah di sana sebelum melakukan summit attack ke Mahameru. Namun, malam itu, Rahman terbangun karena mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Ia mengira itu Andi atau Joko, tetapi saat ia membuka tenda, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Sosok itu mengenakan pakaian pendaki yang lusuh dan terlihat kotor. Wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan. Ketika Rahman mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba berlari ke arah hutan dan menghilang begitu saja. Esok paginya, Rahman menceritakan kejadian itu kepada Andi dan Joko. Mereka terdiam. Lalu Andi berkata, mungkin itu arwah pendaki yang tersesat dan belum kembali. Mereka akhirnya mencapai puncak Mahameru. Di sana, Rahman merasa beban yang aneh di dadanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya saat ia berdiri menikmati pemandangan. Ia mendengar suara samar berbisik di telinganya. Kau kembali. Akhirnya, Rahman terkejut dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.
Namun, ketika ia menatap pasir di kakinya, ia melihat jejak kaki yang bukan milik mereka bertiga. Dalam perjalanan turun, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti mereka. Pandangan menjadi sangat terbatas. Dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah tawa kecil. Bisikan hingga langkah kaki yang mengikuti mereka. Rahman melihat sesuatu di antara kabut. Sosok wanita berbaju putih yang sama. Seperti di Ranu Kumbolo. Kali ini wajahnya terlihat jelas pucat. Dengan mata hitam kosong. Bibirnya bergerak. Meski tidak ada suara yang keluar. Mendadak, Rahman merasakan tubuhnya lemas. Dan pandangannya mengabur. Sebelum kehilangan kesadaran, ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang dingin. Ketika ia terbangun, Rahman sudah berada di tenda di Kalimati. Andi dan Joko menatapnya dengan wajah cemas. "Kau tadi hampir jatuh ke jurang," kata Joko. Rahman terdiam. Ia tidak ingat apapun setelah melihat wanita itu. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa bahwa gunung ini telah memanggilnya sejak lama. Setelah kembali ke desa Ranupani, seorang warga tua mendengar cerita mereka dan berkata, "Dulu, ada seorang pendaki bernama Rahman yang hilang di Semeru bertahun-tahun lalu. Ia tak pernah ditemukan." Rahman terkejut. Nama yang sama, atau apakah ada bagian dari dirinya yang telah tertinggal di gunung ini sejak dulu? Sejak kejadian itu, Rahman tidak pernah lagi mendaki gunung. Namun, setiap kali ia bermimpi, ia selalu melihat puncak Mahameru dan sosok wanita berbaju putih yang terus menunggunya. Begitulah kisah yang menyelimuti misteri di balik pendakian Rahman di Gunung Semeru. Apakah itu hanya halusinasi akibat kelelahan? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata yang menunggunya di sana? Hingga kini, tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, gunung selalu menyimpan rahasianya sendiri. Dan tidak semua yang mendaki akan kembali dengan cerita yang sama. Jadi, jika kamu berada di sana, jangan pernah lupa untuk menghormati alam. Dan mereka yang mungkin masih tinggal di sana.